Di sini tidak ada terganggu sedikit pun, tetap berjalan sesuai dengan kemauan mereka. Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot Ria Ricis dan Rian ya, tentang perceraian mereka. Kalau dilihat dari tarot, sebenarnya di sini keputusan ini tidak disambut baik oleh kedua belah pihak ya, karena bagaimanapun mereka ini masih memiliki rasa sayang. Nah, ini yang terlihat jelas dari kartu tarot. Rasa sayangnya itu karena anak apa karena apa nih? Ya, pertama terlihat jelas di tarot di sini ini masalah anak. Kedua, memang mereka ini memang masih saling sayang ya, tapi karena keadaan lah, ego mereka lah yang memutuskan keadaan ini menjadi seperti ini ya. Tapi pada akhirnya cincin di jemari kemudian dilepas itu apa yang terlihat? Ya, sebenarnya ini hanya sebagai simbol aja ya, bahwa dia ini ibaratnya ikhlas tidak ikhlas untuk melepaskannya ya. Tapi kalau dilihat dari tarot di sini, dari Rian sendiri sebenarnya masih berharap. Nah, ini dia ya. Jadi dia melepaskan cincin ini hanya sebagai simbol. Tapi perasaan dalam hati yang paling dalam untuk menerima keputusan ini, terutama anak gimana? Ya, sebenarnya di sini Rian ini sangat kecewa ya pada diri sendiri, bukan kepada Ria Ricis, tapi pada diri sendiri. Kenapa dia tidak bisa menahan ego dari Ria Ricis sendiri? Nah, makanya di sini rasa hibah dan sayang dia terhadap Ria Ricis maupun anak ini tidak bisa dibohongi. Nah, ini yang terjadi pada Rian. Untuk si Ricis sendiri dengan keputusan menerima atau gimana nih di hati dia? Ya, kalau dilihat dari tarot di sini sebenarnya pun Ria Ricis di sini sangat menyayangkan ya, tapi bagaimanapun namanya rumah tangga yang hanya mereka yang tahu, dengan apa yang keluar dari statement mulut Ria Ricis sendiri, sebenarnya ini kalau dilihat dari tarot di sini sebenarnya dia pun berat untuk menerimanya. Menerima dalam arti keputusan untuk berpisah. Ya, jelas keputusan untuk berpisah. Nah, ini dia. Makanya terlihat jelas dari kartu tarot di sini, sebenarnya kalau dibicara masalah hati, mereka ini hatinya masih kuat sebenarnya ya, tapi karena keadaan lah ini yang memisahkan mereka. Tapi kalau untuk perasaan masing-masing bersatu lagi gimana? Ya, kalau dilihat dari tarot di sini ya masih bisa mereka bersatu, asal mereka membuat satu statement. Nah, mereka nggak boleh ego, karena bagaimanapun mereka ini udah membohongi cinta mereka. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Tapi kalau mereka membuka hati lagi, kemungkinan besar mereka bisa rujuk lagi. Ada rujuk dalam tanda kutip Koko bilang, tapi ada sebut mau enggak sih untuk orang tua masing-masing? Ya, sebenarnya di sini orang tua hanya bisa menyerahkan sepenuhnya kepada anaknya. Ya, orang tua di sini nggak bisa berbuat apa-apa, hanya memberikan dukungan aja, gimana yang terbaik buat anak mereka. Nah, itu aja. Tapi nanti kalau misalnya rujuk, ada nggak problem masalah? Ya, kalau dibilang mereka rujuk, kalau dilihat dari tarot di sini, ini pendewasaan diri. Ya, dengan kejadian seperti ini mereka lebih jauh lebih dewasa lagi. Paling tidak bicara tentang materi, ya, tapi karena di sini kepedulian. Nah, ini sebenarnya yang kendala paling utama dalam rumah tangga mereka. Dua sisi sejauh ini keputusan sudah ada kekecewaan masing-masing nggak sih? Ya, kalau dibilang kecewa pada hati mereka. Nah, mereka membohongi diri mereka. Ini yang membuat mereka kecewa. Ya, jadi secara hati pun mereka ini masih saling sayang, masih saling cinta, karena bukan hanya memandang cinta mereka, tapi memandang si buah hati, anak mereka. Nah, ini kan menjadi korban sebenarnya anaknya. Tapi karena keadaan lah, kembali lagi keadaan, ini yang membuat mereka berpisah. Untuk keadaan, seandainya emang sudah cerai keputusan yang final, kedepannya gimana kok antara dua orang ini yang akan melanjutkan jodohnya masing-masing? Ya, mereka mencoba untuk mencari kehidupan baru. Ya, mereka mencoba. Tapi terlihat dari tarot di sini agak sedikit berat, butuh waktu. Ya, tidak segampang membalik telapak tangan untuk mendapatkan jodoh ataupun pasangan baru. Karena mereka di sini masih memandang cinta mereka dan anak mereka. Ya, tapi kalau untuk mencari kehidupan baru ya mereka mencoba di sini.
Kalau Ricis di sini merasa bahwa apapun yang udah dilalui dia, paling tidak dia mau menikmati dulu. Nah, jadi dia mau menikmati perjalanan hidupnya, ya, tanpa ada kekangan ataupun tekanan lagi. Paling tidak dia bisa mencari jati diri baru buat diri dia. Untuk Riannya sendiri kok. Kalau Rian ya sama, terlihat jelas dari kartu tarot. Paling tidak Rian akan berpikir jauh lebih dewasa lagi. Paling tidak ini jadi pembelajaran hidup. Makanya perceraian ini posisinya paling tidak mengintrospeksi diri buat mereka. Karena kan netizen pro kontra memilih Ricis dan memilih Rian untuk membela. Gimana dari Ricis sendiri kok? Ya sebenarnya dari Ricis sendiri, kalau dilihat dari pembelaan dari Ricis sendiri, sebenarnya apa yang dilakukan Ricis ini sudah benar. Nah, itu dia. Ya, apa yang dilakukan Ricis ini sebenarnya udah benar. Tapi kalau dilihat dari tarot di sini, paling tidak kebenaran yang dicari Ricis di sini harus didaur ulang lagi, harus bisa dipikirkan lagi. Karena bukan hanya merugikan mereka, tapi merugikan anak mereka. Ini buat Ricis lebih hati-hati lagi. Kalau untuk Riannya sendiri? Ya kalau Rian ya paling tidak ya tarik ulur. Ya karena Rian di sini masih berharap, ya masih berharap cinta dari Ricis. Nah makanya Rian di sini mencoba ya untuk memperbaiki dengan usaha dia sendiri, dengan kekuatan dia sendiri. Paling tidak di sini dituntut agar Rian lebih dewasa lagi untuk menanggulangi ataupun menjalani proses kehidupan dia ke depan. Untuk dewasa menuntut nafkah gimana kok? Untuk anak sendiri? Ya kalau masalah nafkah sebenarnya tidak jadi masalah di sini, ya karena bagaimanapun namanya anak pasti mendapatkan yang terbaik, bukan dinilai dari materinya, tapi bagaimana perhatian kedua belah pihak terhadap anaknya. Nah jadi kalau dibilang masalah materi nafkah lahir batin ini sebenarnya kembali lagi kepada mereka, karena si anak ini hanya butuh kasih sayang. Bicara kasih sayang, tentu Rian sayang apa sih pengen ketemu? Ya sebenarnya di sini ya namanya seorang ayah ya, di mana dia merasa rindu ya. Ini kalau Rian nggak kuat-kuat di sini Rian bisa sakit ini. Nah itu dia. Jadi bagaimanapun dari pihak Ricis sebenarnya harus memberikan peluang, karena bagaimanapun itu tetap orang tuanya ya. Jadi nggak boleh menggunakan egonya. Ego dalam arti kata membebaskan suatu saat ketemu. Ya sebenarnya mau kapan aja pun boleh ketemu. Karena tidak ada yang namanya bekas anak, bekas ayah. Jadi hak Rian pun terhadap anak ini sebenarnya penuh. Ya, hanya hak Rian terbatas oleh untuk istrinya aja, tapi kalau untuk anak di sini penuh. Penuh dalam arti apa? Karena kan banyak yang beredar kalau mau ketemu aja harus izin suster lah apa gimana. Ya sebenarnya posisi di sini janganlah dibawa ibaratnya anak menjadi korban lagi. Ya, cukuplah Rian dan Ricis aja ya. Kalau namanya untuk ketemu anak sebenarnya ini nggak butuh izin atau apa segala macam, karena kasih sayang seorang ayah pun sama kasih sayang seorang ibu itu sama terhadap anaknya. Intinya tetap ngasih yang terbaik buat anak mereka. Tapi kan sekarang juga banyak yang bermunculan orang yang pernah sakit hati atau pernah kecewa sama Ricis, terutama salah satu pembantunya yang dipecat gara-gara ngasih makan. Gimana nih kok melihatnya kok dari Ricis sendiri? Ya sebenarnya posisinya apapun yang dilakukan namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya kita jadi ngambil nilai positifnya aja. Dengan apapun yang dilakukan dan terjadi saat ini, semuanya ini menjadikan pembelajaran hidup ke depannya agar jauh lebih baik lagi. Tapi dalam situasi ke depannya antara dua saudari untuk karir masing-masing kok dengan problem yang ya sebenarnya untuk karir mereka ini nggak ada masalah ya. Jadi di sini Rian pun berjuang, Ricis pun berjuang untuk mempertahankan karir mereka. Tinggal tergantung bagaimana mereka menikmati karir ini. Nah, jadi kalau masalah karir di sini tidak ada terganggu sedikit pun, tetap berjalan sesuai dengan kemauan mereka. Tapi kan netizen juga pro kontaknya lebih pro Rian, gimana nih kok? Ya sebenarnya sama aja, ya sebenarnya sama aja. Karena di sini banyak para fans ini yang tidak mengharapkan mereka untuk bercerai. Sebenarnya mereka pun kecewa. Nah makanya kekecewaan itu diambillah yang memiliki siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi sebenarnya netizen di sini menjadi orang tengah sebenarnya. Karena bagaimanapun mereka tidak ingin bahwa fans yang sudah menyayangi Rian dan Ricis ini tidak ibaratnya tidak berpisah. Tapi kan kemarin sudah mengklarifikasi bahwa apa kesan perceraian dia itu emang dengan hati nggak sih kok? Ya sebenarnya emosi sesaat, ya emosi sesaat, emosi keadaan.
Karena bagaimanapun yang udah terjadi untuk saat ini masing-masing pasti memiliki pembelaan diri. Nah, tinggal bagaimana netizen ataupun publik menilainya. Ya, karena bagaimanapun ini masalah rumah tangga yang mana orang ketiga tidak boleh masuk dalam cerita ini. Tapi problem permasalahannya kan kemarin masalah body shaming yang tidak terima atau sisi tidak terima, gimana sih? Ya sebenarnya ini kembali lagi ya, bukan masalah body apa segala macam yang terlihat di tarot. Ya, jadi sebenarnya di sini ego mereka. Ya, kalau masalah body apa segala macam ini hanya untuk lampiasan pembicaraan aja lah, yang nggak penting sebenarnya. Karena bagaimanapun kita kembali lagi di awal. Kalau memang Rian dari awal nggak terima, ya pasti mereka nggak menikah. Intinya kan seperti itu. Jangan sampai udah punya anak baru komplain segala macem, ya. Jadi di sini bukan masalah keadaan fisik, ya. Karena keegoan mereka ini karena tidak ada pembahasan lain, makanya larilah ke sana kemari. Tapi pada inti benang merah gimana, Pak? Ya kembali lagi, ya apa yang udah terjadi sebenarnya mereka ini berdua ini menyesal. Ya, sebenarnya mereka ini berdua ini udah menyesal karena bagaimanapun mereka sudah tidak baik ataupun tidak benar memberikan contoh ke para fans. Ya, yang mana para fans ini mempersatukan mereka tapi dari mereka sendiri memisahkan. Nah, jadi mereka ini kedua belah pihak ini sekarang ini merasa menyesal tentang perceraian mereka, apalagi mereka sudah punya anak. Tapi kata saya itu ada, Pak. Kalau dilihat dari tarot di sini ya sebenarnya di awalnya ini kan settingan, ya makanya terjadi kenyataan, makanya mereka panik. Nah mudah-mudahan jadi pesan saya untuk yang lain-lainnya juga jangan terlalu banyak settingan, karena ucapan adalah doa. Ini hati-hati, ya makanya begitu terjadi mereka ini jadi panik.